Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widitri Harini, nomor induk mahasiswa saya 823171073 dari Pokja, Purwokerto Barat. Dalam hal ini, dalam mata pelajaran komputer dan media pembelajaran, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul 1 dan 2, di mana modul 1 adalah konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ini data saya, Widitri Harini 823171073 dari Purwokerto Barat. Fungsi media dalam pembelajaran. Dalam hal ini, pengertian media adalah sesuatu yang membawa informasi dari sumber untuk diteruskan kepada penerima. Sedangkan pengertian dari media pembelajaran maksud saya adalah suatu alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan pembelajaran. Di mana fungsi media dalam pembelajaran dalam hal ini ada beberapa poin. Untuk yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik, di mana sebagai salah satu contoh dalam seperti yang sering saya temukan, saya sendiri mengajar di kelas rendah, kelas 2, di mana dalam hal ini, menurut pengamatan saya, anak-anak akan lebih mudah menyerap informasi apabila anak-anak tersebut menyaksikan sendiri atau merasakan langsung tentang materi yang sedang disampaikan. Karena usia itu adalah usia anak SD, terutama kelas rendah, akan lebih menyerap pembelajaran, akan lebih menyerap apabila wujudnya itu konkret dan nyata. Dimana itu adalah fungsi media pembelajaran yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah mempercepat proses penjelasan materi pembelajaran. Dalam penjelasan materi pembelajaran, apabila kita menggunakan media, akan lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang keempat, mendorong siswa untuk lebih mandiri. Di sini, media pembelajaran yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu dapat digunakan siswa untuk belajar baik secara kelompok maupun secara individu, di mana akan lebih cepat karena tidak tergantung kepada guru. Yang kelima, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi, di mana anak-anak, siswa, anak didik kita akan mendapatkan materi yang sama. Dan yang keenam, belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Selanjutnya tentang KB2, yaitu perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Di sini perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa sangat pesat, di mana seperti contohnya ketika kita belajar IPA, tentang hutan tropis contohnya, ketika dalam belajar IPA dalam hutan tropis, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, berapa orang di antara kita yang pernah mengunjungi hutan tropis? Nah, di sini apabila ada pemanfaatan media dalam pembelajaran, tentu kita tidak perlu langsung terjun langsung ke hutan tropis, mengingat jarak dan biayanya mungkin. Jadi penggunaan media dalam pembelajaran dalam ini akan lebih menguntungkan. Mengapa untuk yang selanjutnya media sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran? Kita masuk ke modul 2. Modul 2 yaitu membahas tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran, berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Dalam KB1 membahas tentang pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Dalam merencanakan dan memanfaatkan media, yaitu ada yang perlu diperhatikan, bisa dikatakan dengan model ASURE, merupakan singkatan dari analisis karakter siswa, sebutkan kompetensi, sebutkan metode media dan materi, upayakan gunakan metode media bahan,
rancang untuk partisipasi siswa, dan yang terakhir adalah evaluasi, atau kita bisa sebut, kita singkat dengan assure. Nah, selanjutnya kegiatan belajar 2, pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Upaya yang dilakukan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran seharusnya didukung oleh seluruh sistem sekolah, yang dimulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga tata usaha. Selain itu, dukungan dari luar seperti dari orang tua murid dan dari komite pun sangat diperlukan. Untuk memanfaatkan media dan sumber belajar di sekolah, menurut Bates ada 7 aspek yang harus diperhatikan, yang biasa kita singkat dengan action, di mana A itu aspek akses terhadap suatu media, biaya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan media, kemampuan media yang dipilih, interaktif, kemudahan media untuk digunakan, dan yang terakhir adalah dampak pemanfaatan media tersebut terhadap organisasi sekolah. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.